يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Qala As-Susi, beliau mengatakan al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Gimana tuh maksudnya itu? Karena ada orang suka mengklaim dirinya telah melakukan amalan dengan keikhlasan. Kamu ikhlas gak? Oh ikhlas. Ah itu tidak ikhlas namanya kayak gitu. Ngasih ke temannya, ini buat kamu saja. Saya ikhlas kok. Ngomong ikhlas tuh menunjukkan justru tidak ikhlas namanya. Terus gimana? Tidak perlu ngomong. Kalaupun kita sudah melakukan amalan dengan penuh keikhlasan, anggap saja kita ini sedang benar-benar melatih diri untuk terus ikhlas. Supaya kita terus terjaga dari keikhlasan tersebut. Supaya kita ini benar-benar selalu bisa terus konsisten di atas keikhlasan. Karena ada orang, sekali dia sudah merasakan keikhlasan, dia itu sudah mulai dirinya itu menganggap, oh saya ini sudah bisa ikhlas. Enggak jemaah. Ya, syaitan enggak berhenti sampai di situ. Dia akan selalu mencari celah untuk menjadikan kita itu terjatuh ke dalam ketidakikhlasan, keriaan. Ya, dan yang semisalnya daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Dan sering saya sampaikan, syaitan itu pengalamannya dalam menggoda manusia itu bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tidak. Tapi pengalaman syaitan di dalam menggoda manusia sejak Nabi Adam pertama kali diciptakan sampai detik ini pengalamannya menggoda manusia. Dan untuk membayangkan berapa umurnya Nabi Adam. Umurnya Nabi Nuh saja 1000 tahun lebih. Dibandingkan dengan umur kita berapa? Belum kita berbicara nabi-nabi yang lain. Dari Nabi Adam sampai ke zaman kita itu ada berapa tahun? Segitulah pengalaman syaitan, pengalaman jin, iblis dan bala tentaranya di dalam menggoda manusia. Makanya kan tidak usah kita heran. Kalau kita saja yang gak punya ilmu ini, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Lihat bagaimana para dahulu mereka ya menjadi seorang ulama tapi berhasil digoda oleh syaitan untuk terjatuh ke dalam perbuatan fasik. Kalau para ulama saja bisa ditumbangkan oleh mereka, bisa dijatuhkan oleh mereka, bisa digoda oleh mereka, bagaimana dengan kita yang tidak, keilmuannya tidak seperti para ulama? Maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah faqdu ru'yatil ikhlas. Dia itu lupa akan keikhlasan itu sendiri. Dia menganggap dirinya selama ini masih harus terus ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasihi ikhlasa faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlasin. Karena barang siapa yang sudah menganggap dirinya telah ikhlas, berarti dia telah tertipu. Berarti orang ini lebih butuh kepada keikhlasan itu sendiri. Masih butuh untuk diperbarui keikhlasan itu. Makanya benar kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan ma aladtu syai'an asyaddu min niyyah fa innaha tataqallab alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih susah untuk kita obati melainkan perkara hati. Berat ya. Hari ini bisa kita ikhlas dalam kita beramal. Besok belum tentu karena godaan syaitan itu jauh lebih besar. Hari ini kita bisa baik sama orang, kadang besok lusa terkadang hati kita sudah berubah terhadap orang yang sama kita hadapi. Hati ini perlu untuk terus ditazkiyah. Makanya kenapa harus belajar tazkiyatun nufus? Dalam rangka membersihkan hati ini. Terutama dalam rangka untuk menjadikan hati ini supaya selalu istiqomah di atas keikhlasan. Karena sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan awal waktu itu, bahwasanya ikhlas ini merupakan syarat dari syarat-syarat diterimanya amal. Ya. Syarat diterimanya amal. Taib. Itu kata As-Susi.
Wa ma dzakara isyaratan ila tasfiyatil amali minal ujub bil fi'l. Lalu beliau menyebutkan bahwasanya apa yang disampaikan di atas menjelaskan tentang membersihkan amal dari sifat ujub. Apa isi ujub? Berbangga dengan amalan yang telah dikerjakan. Meskipun dia tidak cerita sama orang, tapi ada kebanggaan dalam dirinya sehingga menjadikan dia itu seolah-olah lebih soleh daripada orang yang tidak melakukan amalan tersebut. Dia pergi sholat 5 waktu ke masjid. Dia lihat ada orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu di masjid. Dia menganggap dirinya, oh saya lebih mulia dari mereka. Ini namanya ujub. Nah, ini salah satu penyakit dari orang-orang yang beramal itu. Dia lupa. Dia suka berbangga dengan amalan yang dia lakukan. Oh, saya pergi ke majelis ilmu. Pulang ada orang dilihat orang nongkrong. Tidak pergi ke masjid, tidak pergi majelis ilmu, memandang dengan pandangan remeh. Hati-hati jemaah. Hati-hati. Karena bisa jadi ya, orang yang kita pandang sekarang dia mungkin mendapatkan hidayah dan bisa jadi dia lebih baik daripada kita di akhir kehidupan kita. Karena kita tidak tahu. Ya. Makanya ketika melihat ada saudara-saudara kita yang seperti itu, apa yang harusnya kita lakukan? Kita doakan dia, semoga dia mendapatkan kebaikan. Hidayah untuk seperti kita. Jangan kita memandangnya dengan pandangan seolah-olah mereka itu jauh rendah di bawah kita. Ya, tidak seperti itu. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri itu dirasakan oleh saudara kita terkait perkara tersebut. Kita senang diri kita itu bisa hadir di majelis ilmu, bisa sholat di masjid 5 waktu, ya bisa berkumpul di antara rumah-rumah Allah Ta'ala. Sementara ada di luar sana saudara-saudara kita yang tidak tahu akan kenikmatan hal itu. Ketika kita melihat mereka seperti itu, belum bisa mendakwakan mereka, paling tidak doakan mereka supaya mereka merasakan apa yang kita rasakan saat ini dengan kebahagiaan yang hakiki tersebut. Ya. Kadang kita lupa. Padahal Nabi sering mengingatkan kepada kita, mendoakan saudara dalam kondisi dia tidak tahu, ya, itu merupakan salah satu doa yang sangat dianjurkan. Ya. Doakan, tidak ada ruginya kita mendoakan, gratis kok. Apa ruginya untuk mendoakan saudara antum? Ya Allah, semoga saudara-saudara saya yang ada di depan, misalkan dia mendengar pengajian, Engkau berikan hidayah dan suatu saat bisa berkumpul bersama kita di sini. Yang luar biasa aja. Ya. Mungkin kita tidak bisa memberikan hal-hal yang lain kepada mereka, tapi doa itu sangat luar biasa. Nah, ini yang terkadang kita harus pahami. Fa innal iltifati ilal ikhlas wan nadhara ilaihi ujbun. Karena senantiasa merasa ikhlas dan melihat diri kita sudah berada di atas keikhlasan, itu pada hakikatnya merupakan sifat ujub. Itu merupakan sifat ujub. Wa huwa min jumlatil afati wal khalis ma safa an jamilil afat. Dan ujub ini kata para ulama termasuk salah satu dari perusak-perusak amal. Ujub ini salah satu dari perusak amal. Dan orang yang ikhlas itu adalah orang yang menjauhkan dirinya dari perusak-perusak amalan. Kan banyak perusak-perusak amalan itu. Ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Ya, apalagi? Ya. Banyak perusak-perusak amalan itu. Dan ini yang paling utama untuk harus kita tinggalkan. Kita tidak berbicara pembatal. Bedakan antara pembatal dengan perusak. Ya, pembatal dengan perusak itu beda. Kadang para ulama membawakan beberapa dari perusak-perusak amal itu dibawakan ke dalam pembatal-pembatal amal. Namun mereka juga menyebutkan dalam bab tersendiri terkait masalah pembatal amal. Ya diantaranya itu riya yang tidak sampai derajat kesyirikan ya. Karena riya itu ada yang derajatnya kesyirikan, ada yang riya itu sifatnya hanya sekedar syirik kecil. Dan itu tidak sampai merusak amal kita, tidak sampai membatalkan amal, hanya merusak
amalan kita. Ya. Sum'ah, ujub itu tadi. Ya, ini masih banyak di antara kita. Dan terkadang kita tidak sadari. Dia bermain halus di dalam diri kita. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, asyirku fi hadhil ummah kadabibil namlatis sauda fi saffatis sauda fi dhulumatil lail. Kesyirikan yang terjadi di tengah umat ini, maksudnya kesyirikan itu adalah riya dan teman-temannya, itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Susah untuk orang mendeteksi dalam dirinya, kecuali orang-orang yang benar-benar mempelajari tentang hatinya. Baru dia bisa mengetahui akan hal tersebut. Berat jauh. Ya. Saking samarnya perkara tersebut. Susah untuk kita mendeteksi. Kecuali kita benar-benar mengkoreksi diri kita, bermuhasabah terhadap diri kita, barulah kita akan bisa memahami apakah kita ini selama ini sudah benar-benar ikhlas atau justru berada dalam ujub, riya ataupun sum'ah. Paham sampai sini jamaah sekalian ya?